Ya, halo teman-teman semua, balik lagi channel Komunitas YouTuber Pemula Kapian Official. Pada pembahasan kali ini gue akan bahas tentang kejar jam tayang dulu atau kejar subscriber dulu di YouTube ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bebas berpendapat ya. Ada tiga opsi ya, tiga opsi yang mungkin teman-teman bisa menjadikan apa ya namanya landasan ya untuk menjawab pertanyaan ini ya, kejar jam tayang dulu atau kejar subscriber dulu gitu kan. Yang pertama mungkin landasannya teman-teman bisa berdasarkan apa ya, referensi ya. Referensi apa bang? Referensi dari orang lain atau youtuber besar ataupun pengalaman orang lain gitu ya. Itu untuk yang landasan pertama. Landasan kedua, teman-teman bisa jawab pertanyaan ini dengan pengalaman teman-teman sendiri. Jadi dari pengalaman sendiri teman-teman akan bisa share ya tentang hal ini. Yang ketiga, teman-teman hanya berpendapat sendiri tanpa adanya landasan dari yang pertama ataupun kedua. Jadi teman-teman tuh nggak punya apa ya, nggak punya informasi dari orang lain ataupun dari pengalaman teman-teman sendiri gitu kan. Itu yang ketiga. Jadi teman-teman ya nggak apa-apa juga bebas berpendapat dari pendapat teman-teman sendiri gitu kan mengenai hal ini. Jadi fleksibel aja gitu ya. Dan di sini gua akan menjawab hal ini, kejar jam tayang dulu atau kejar subscriber dulu gitu kan ya. Gue akan menjawabnya dengan sesuai nomor 2 ya, yaitu pengalaman gue pribadi gitu ya. Jadi ini emang channel kedua gue, jadi gue tentunya akan sharing pengalaman gue di channel pertama gue dulu ya. Di channel pertama gue kejar jam tayang dulu ya teman-teman, karena gue pikir tuh kejar jam tayang itu udah paling susah dan paling lama gitu ya. Dan ternyata di sini gua rasa sih gue buat kesalahan ya, karena ternyata pas gue jalanin kejar jam tayang gua kelar gitu ya, ternyata gue terhambat di sini dengan subscriber. Ternyata memang agak lama untuk subscriber gitu kan. Jadinya mungkin yang harusnya bisa dikejar lebih cepat gitu kan, jadinya jadi agak terhambat gitu ya. Terus karena sudah belajar dari channel pertama, gue coba kembangin channel kedua gue ini gitu kan. Jadi gue riset dan gue berharap ini lebih cepat gitu kan, bisa di monetize. Terus kemudian di channel kedua ini akhirnya gue aktif lah gitu kan. Ternyata solusi yang paling bagus kejar jam tayang dulu atau subscriber dulu itu paling bagus. Ini menurut pengalaman gue ya, dari kesalahan gue yang di channel pertama. Jadi solusi yang terbaik menurut pengalaman gue itu harus kejar jam tayang dan kejar subscriber itu dilakuin secara beriringan atau bersamaan teman-teman. Kenapa begitu bang? Iya, karena di sini kejar jam tayang membutuhkan waktu dan kejar subscriber juga membutuhkan waktu. Dan kalau misalkan teman-teman nih bisa kejar secara bersamaan, nanti secara waktunya tuh nggak perlu kayak gua pertama gitu kan, yang satu kelar tapi yang satu belum gitu kan. Kalau misalnya secara bersamaan kelar, jadinya bisa menghemat waktu gitu kan. Jadi berapa lama bang untuk channel ini sejak aktif bisa dimonetize? Jadi sejak aktif bisa dimonetize itu gue kejar jam tayang dan kejar subscriber untuk di channel ini. Jadi setelah dimonetize itu hanya 2 bulan teman-teman. Jadi ya otomatis biasanya sih untuk channel ini gue beriringan ya, kejar subscriber dan kejar jam tayangnya gitu kan. Kebetulan memang di sini 2 bulan kelar, tapi yang lebih dulu lebih cepat itu adalah lebih ke subscribernya teman-teman. Karena di sini tuh di apa namanya, di kejar jam tayang itu sedikit
agak terhambat karena apa ya, karena di YouTube itu sedang melakukan update waktu Desember kemarin, dan banyak banget tuh apa namanya jam tayang yang kena spam gitu ya teman-teman. Jadi tuh banyak juga terpotong dan kita harus benar-benar kejar tuh di Januarinya kekurangannya gitu kan, kayak gitu. Jadinya tuh memang gue udah target emang di Januari itu channel ini tuh udah dimonetize, dan memang sesuai target di akhir Januari tuh udah lulus monetize gitu kan. Jadi itulah kenapa kemarin gue bikin target gitu kan. Kenapa kita harus mempunyai target ya, karena itu teman-teman, agar memotivasi diri kita untuk tetap semangat gitu. Kadang-kadang kita hilang semangat, kita lupa akan target gitu kan. Jadi target itu selalu agar kita bisa ingat dan kita tuh bisa on time gitu kan, sesuai apa yang kita inginkan, kayak gitu teman-teman. Sebagai penyemangat aja sebenarnya gitu. Sama seperti kita kalau mau konten tiap hari atau enggak, jadi seenggaknya kita udah targetin 1 hari sekali. Jadi paling andai pun enggak gitu kan, kita bisa ngonten 2 hari sekali minimal. Jadi gitu, kalaupun nggak sesuai target, minimal renggangnya itu nggak terlalu jauh. Itulah kenapa kita harus punya target. Terus solusinya ya teman-teman, untuk kalau masalah ngonten lebih baik bikin video itu, kalau misalnya memang harus renggang-renggang dan nggak bisa buat konten terus menerus, menurut gua sih solusinya sekali bikin konten, bikin aja 2 atau 3 kali konten. Jadi untuk beberapa hari ke depan, untuk 2-3 hari ke depan. Jadi itu solusi kalau teman-teman agak biar apa ya, yang malas ngonten gitu ya. Buat solusi yang malas ngonten, jadi sekali bikin video jangan bikin 1 gitu kan kontennya, bikinlah 2 atau 3, kayak gitu sih kalau gua. Itu solusi dari gua ya. Jadi balik lagi, kejar jam tayang itu dan subscriber itu duluan mana, sesuai pengalaman gua, lakuin secara beriringan. Jadi untuk channel ini gue 2 bulan kelar ya. Mungkin untuk teman-teman bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, tergantung gimana konten teman-teman dan gimana semangatnya teman-teman mencapai target untuk monetize. Gitu aja sih sharing dari gue untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. See you next video teman-teman. Sehat-sehat selalu.